Apa keistimewaan dan keagungan malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Manusia, ngerti nggak kamu apa pahala yang dijanjikan oleh Allah kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu? Malam 10 terakhir. Allah sendiri menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar, entahkah itu sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, melaksanakan sholat-sholat sunat apapun wujudnya pada malam itu. Pahalanya kata Allah khairum min alfi syahrin, lebih besar pahalanya daripada beribadah 1000 bulan. Kalau bulan suci Ramadan datang itu mestinya belanja rumah tangga harus naik apa harus turun mestinya? Yang benar. Berkurang. Mestinya harus turun. Naik siang nggak makan. Ini enggak. Malah bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan habisnya 1 juta, masuk bulan suci Ramadan hampir 3 kali lipat. Ini sebabnya puasa itu enggak membuat kita jadi takwa. Karena bulan suci Ramadan itu memanjakan Abdul Butin perutnya. Semua makanan, coba lihat kalau di suatu dijual. Semua kafe cukup. Tuku dawet, tuku apa, tuku seolah-olah bulan suci Ramadan itu kita disuruh berpuasa oleh Allah itu disuruh merasakan yang enak apa yang tidak enak? Mestinya yang tidak enak. Kalau kita merasa lapar, merasa ngelak, bisa berpikir saat noyoto mau kita ini yang sehari-harinya nggak pernah makan karena terbatas ini, sehingga timbul rasa ingin memberi menolong. Tapi kalau kenyang terus, apalagi belanja sebanyak-banyaknya, besok pagi dibuang ke tempat sampah. Dulurnya setan. Innal mubadzirina kana, orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Mubazir itu membelanjakan sesuatu tidak dihabiskan, dibuang. Jadi boleh belanja rumah tangga bulan suci Ramadan naik, boleh naik, tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk disedekahkan, bawa ke masjid, ke musola, boleh itu. Itu memang diperintahkan. Tapi kalau untuk memanjakan perutnya sendiri, waktu datang bulan puasa berbuka malah balas dendam sampai nggak sholat taraweh. Ban, karek 5 menit ban sholat taraweh. Apa jawabnya? Salam saya sama Tuhan malam ini nggak bisa hadir. Kenapa ban? Kewareken. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, rahmat dan nikmatnya yang tiada hentinya dicurahkan kepada kita sekalian. Dan alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita masih tetap dalam keadaan iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian waktu yang ada ini kita manfaatkan untuk melakukan pencerahan iman, penambahan iman, penambahan rasa takwa kita, juga dalam rangka juga menambah wawasan pengetahuan kita. Karena orang beribadah itu, apakah ibadahnya sempurna, ibadahnya diterima atau tertolak, itu sangat tergantung dengan
ilmunya. Jadi salah satu syarat amal-amal ibadah kita itu akan diterima oleh Allah dan disempurnakan pahalanya apabila amal-amal ibadah itu kita dasari dengan ilmu. Maka dalam Islam itu menuntut ilmu itu adalah menempati urutan yang paling terdepan. Karena tidak ada yang pakai ilmu. Mau berniat ada ilmunya. Ya, berpikir ada ilmunya, bertindak ada ilmunya, berbicara ada ilmunya. Apa yang nggak pakai ilmu? Apalagi dalam urusan ibadah. Maka senantiasa ibadah seseorang akan disempurnakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala ibadah yang dipersembahkan kepada Allah selalu didasari dengan ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang senantiasa haus, selalu merasa kurang dengan ilmu yang ada ini, sehingga kita senantiasa berupaya sedikit demi sedikit untuk menambah keilmuan kita. Bapak-bapak yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, sesaat lagi, nggak sampai 1 bulan, kita akan dipertemukan kembali insya Allah oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini salah satu bulan di antara 12 bulan yang Allah ciptakan itu, dipilih bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur. Sayyidus Syuhur itu artinya rajanya bulan. Ya. Sebagaimana Allah menciptakan 7 hari yang mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, ya, dipilih oleh Allah di antara 7 hari yang Allah ciptakan itu Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Maka orang yang beribadah pada hari Jumat, pada malam Jumat, beda pahalanya dengan hari-hari yang lain. Orang beribadah pada bulan suci Ramadan sangat beda pahalanya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu bentuk rahmat, bentuk rasa sayang, rasa kasihan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sehingga Allah mendatangkan waktu-waktu atau momen-momen tertentu, ada juga tempat-tempat tertentu yang istimewa. Kalau kita beribadah di tempat itu, beribadah di momen itu, lain pahalanya dengan ibadah-ibadah yang lain. Saya katakan ini salah satu bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Kenapa? Karena di antara 25 Nabi dan Rasul itu, yang paling pendek umurnya adalah Nabi Muhammad. Berapa Pak umurnya Nabi? 63. Maka kita sebagai umatnya yang gak jauh dari situ. Kalau lebih dari 63 bersyukur, berarti dapat bonus. Ya. Jadi Nabi itu umurnya paling pendek, termasuk umatnya juga nggak jauh beda dengan Nabi. Kalau umat-umat terdahulu itu ada yang sampai 800 tahun. Umatnya Nabi Nuh itu panjang-panjang Pak umurnya. Ada yang sampai 600 tahun, 700 tahun, 500 tahun, 400 tahun. Jadi dengan umurnya yang panjang itu, untuk mempersiapkan bekalnya, sangunya, nanti di akhirat mumpuni, umurnya panjang. Oke, umurnya panjang. Kalau umatnya Nabi Muhammad, umurnya pendek. Kalau hanya dengan berbekal umur 60 tahun atau lebih sedikit, terus kita mau masuk surga, kok rasanya nggak pantas dengan umur yang pendek ini. Nih, rasanya nggak pantas. Karena barangkali kalau kita total umur 60 tahun atau lebih itu, ya, kita gunakan untuk berbuat amal kebaikan dengan berbuat salah dan dosa, kadang-kadang lebih banyak digunakan untuk berbuat salah dan dosa ketimbang untuk taat kepada Allah. Terus seperti itu mau masuk surga, rasanya gak pantas. Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa dulu waktu mula-mula diciptakan oleh Allah tinggal di surga. Nih, tinggal di surga. Kenapa Nabi Adam terusir dari surga sama istrinya? Gara-gara membuat satu pelanggaran, satu kali melanggar saja, terusir dari surga. Apa pelanggarannya Nabi Adam? Gara-gara memakan buah pohon khuldi yang ada di surga, yang dijelaskan di dalam Al-Quran itu ya. Nah, ya.
wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Adam, kamu sama istrimu jangan coba-coba mendekati pohon ini. Kalau kamu nanti mendekati sampai kemakan, kamu akan berbuat zalim terhadap dirimu sendiri. Kamu akan terusir dari surga. Temenan dari Nabi Adam karena digoda oleh iblis, nggak tahan, kemakan itu buah khuldia, terusir dari surga. Satu kali loh Pak Iwan berbuat dosa. Lah kalau saya dengan sampean berapa kali kita berbuat dosa dalam keseharian, dalam setiap bulan, kalau di total itu berapa ya? Terus mau masuk surga dengan umurnya yang modal umur 60 tahun. Kayaknya nggak pantas. Nggak Ya itu kalau urusan pantas, tapi tidak. Tapi Allah ini sayang kepada Rasulullah, sayang juga kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka didatangkanlah waktu-waktu tertentu, waktu-waktu yang istimewa. Dalam 24 jam itu Allah menciptakan waktu yang istimewa. Kalau kita gunakan itu untuk mendekat kepadanya beribadah, luar biasa. Apa itu? Seperdua malam. Bisa juga sepertiga malam. Pokoknya sebelum masuk waktu subuh. Ini hebat ini. Kita sholat di siang hari, sholat dulu, sholat itu, jauh sekali Pak nilainya dengan sholat malam ini. Walaupun itu hanya sholat sunat. Sholat tahajud ini. Ya. Banyak keutamanya, keistimewaannya akan didapat di dunia, keistimewaannya akan dapat di akhirat kalau kita rutin melakukan ini. Cuman ya kita kalau nggak berlatih, kadang-kadang terlewatkan. Salah satu janjinya kalau rutin ini, sorga, akan dijanjikan sorga oleh Allah Subhanahu. Ya. Dalam sehari semalam itu ada waktu-waktu istimewa yang dilakukan oleh seperdua malam atau lewat sedikit ya. Tidak ada orang yang berdoa di malam hari itu apapun keinginannya kecuali Allah langsung mengabulkan. Ya soalnya orang ngorok semua tidur, kita bangun. Ibarat orang nelpon itu, kalau nelpon jam-jam sebegini nggak cepat nyambung. Nelpon sehari nggak cepat nyambung. Terlalu banyak orang menggunakan jasa Telkomsel. Coba tengah malam nanti, biar ke Amerika, ke Arab Saudi cepat nyambungnya ya. Begitu juga orang dalam berdoa, di saat-saat orang banyak tidur pada ngorok semua kita bangun ya. Ini Allah sangat memperhatikan. Istimewa. Dalam 24 jam ada yang dipilih. Dalam satu minggu Allah memilih hari dan malam yang istimewa, yaitu ya Lailatul Jumu'ah atau Yaumul Jum'ah, sama. Kalau Yaumun siangnya, Yaumul Jumu'ah. Beda ini. Orang ngaji di malam Jumat, berzikir malam Jumat, baca sholawat, baca istighfar, baca Al-Quran, khatam Al-Quran, apa ini? Ya beda pahalanya dengan hari-hari yang lain. Hari istimewa. Rajanya hari Pak Yaya. Bersedekah di hari Jumat, bersedekah di hari Sabtu, dan beda pahalanya. Karena ini hari istimewa. Sama dengan tadi di sepertiga malam. Nah ini. Dan disinilah kalau kita memanfaatkan ini, disinilah yang umur kita pendek itu tadi Pak Iman, umur kita pendek, umurnya Nabi itu di sini dilipat gandakan berkali-kali lipat ini di sini. Kalau kita beribadah kayak gini. Seperti hari Jumat itu ada hadis mengatakan gini. Siapa orang pada hari Jumat ini mandi seperti mandinya mandi janabat. Mandi janabat itu berarti harus rambutnya terinfus ya. Dan diniatkan. Mandi sebelum Jumatan itu sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, sebagian mengatakan sunat muakkad. Wes nggak perhatikan itu, pokoknya nek mandi itu satu kelebihannya mandi. Kemudian setelah mandi berwudu dengan wudu yang sempurna dari rumah, kemudian bersegera datang ke masjid pada hari Jumat. Orang yang mula-mula nyampe, belum ada nyampe orang ke masjid pada hari Jumat sudah datang duluan dengan melakukan banyak sholat sunat, ya, sholat sunat wudu, sholat tahiyat masjid, sholat sunat mutlak, pokoknya tambah banyak sujudnya tambah bagus.
Setelah itu kita duduk, berzikir, baca Quran, baca sholawat, baca istighfar sebanyak-banyaknya di masjid. Pertama kali orang datang, kata Nabi, diberi pahala oleh Allah sama pahalanya orang berkurban seekor onta. Loh, onta itu larang loh Pak Sodik. Sapi saja berapa Pak Imam? Harganya sapi sekarang? Yang murah dulu, yang murah. Oh, kita belanja kemarin tuh yang bagus itu 25 juta. Kalau 20 juta cilik Pak. Ini onta. Onta itu andaikan ada di Indonesia mungkin kurang lebih 50 juta itu harganya. Mahal onta. Orang yang datang hari Jumat pertama kali belum ada yang datang. Kira-kira jam berapa kira-kira Pak Adi? Nggak kesiangan. Jam 10 lah kira-kira. Jam 10. Jam 10 kita sudah datang ke masjid. Tapi jangan ngobrol. Ya beribadah. Sujud, membaca Quran, berzikir ya. Pahalanya kata Rasulullah seperti pahalanya orang berkorban seekor onta. Bukan main. Pertama. Terus berikutnya kata Nabi. Waman roha pisania. Orang yang datang urutan yang kedua. Datangnya yang kedua. Ya sudah ada yang mendahului sebelumnya. Datang yang urutan yang kedua dia datangnya. Diberi pahala oleh Allah sama pahalanya berkorban seekor sapi atau kerbau. Berarti 25 juta lah. Kan main masubannya. Urutan kedua. Urutan yang ketiga diberi pahala oleh Allah seperti pahalanya orang berkorban seekor kambing. Rupanya tambah lambat datanya tambah kecil pahalanya. Iya. Yang ketiga nih, sudah banyak orang datang dia baru datang. Diberi pahala sama pahalanya orang berkorban seekor kambing atau kibas. Orang yang datang urutan yang keempat, orang sudah mau diselakan baru dia datang, diberi pahala sama pahalanya bersedekah dengan seekor ayam. Karena ayam nggak bisa dikurban, jadi bersedekah. Tambah kecil. Orang yang datang pada urutan yang kelima masih diberi pahala oleh Allah. Khotib sudah mau naik mimbar baru datang, diberi pahala sama pahalanya dengan orang bersedekah sebutir telur ayam. Ya. Kalau wes khotbah sudah dimulai baru teko dia telur cecak. Tapi nggak ada telur cecak, ini saya yang nambahin, nggak ada itu telur ayam. Nah ini hari Jumat Pak istimewanya, nggak ada di hari-hari yang lain. Makanya kata Nabi itu saya dalamnya sering dibaca sama apa itu Bilal itu ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam ahadukum wa may yatakallam faqad lagaut wa man lagauta fala jum'atala ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Kadang-kadang saya ngocong nggak ngerti artinya itu ya. Itu sebetulnya peringatan. Itu peringatan hadis Nabi itu ya. Artinya kalau di Indonesia kena ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, ma'asyiral muslimin para jamaah ini, jamaah yang ada di masjid yang siap melaksanakan salat Jumat. Idza sa'idal khatibu 'alal mimbar, khatib itu penceramah. Kalau penceramah Pak Khatib sudah naik ke atas mimbar, ya khatib untuk menyampaikan ceramahnya, kata Nabi, wala yatakallam ahadukum, jangan coba-coba di antara kalian jamaah itu ngomong. Misalnya itu udah ngomong namanya itu, jangan. Ngomong nggak boleh. Wa may yatakallam, siapa yang ngomong walaupun satu kata. Misalnya ngomong di sini loh Pak Iman, ya sudah ngomong itu di sini ya. Pakad lagaut kata Nabi, maka dia telah berbuat sesuatu yang sia-sia. Sia-sia sudah. Wa man lagaut, siapa yang berbuat sia-sia pada saat khotib dibaca itu, ngomong sendiri ya, pala Jum'atalah, maka tidak akan mendapatkan apa-apa dari Jumatnya. Cuman capek dia datang ke sana, nggak diberi pahala. Lantaran dia khotbah dibaca ngomong. Karena hari Jumat itu hari istimewa, mau diberi pahala oleh Allah kok ngomong sendiri. Ya, orang ngomong itu khotib penceramah itu hari didengarkan saja walaupun nggak paham artinya, pahalanya luar biasa. Makanya dilarang ngomong. Tapi ada yang nggak ngomong, saya lihat perhatikan kalau Jumat main HP Pak Iwan. Mungkin yang perhatikan kalau Jumat ya gini-gini. Ini saya kayak nggak pahamnya itu. Sama itu orang-orang main HP berarti nggak memperhatikan notif, sia-sia itu ya. Ono mana rodok-rodok khusyuk mainin tasbih. Wah ini main tasbih kayak gini ya. Aku sering perhatikan.
Saya berkhutbah di sini diam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Kita aneh khusyuk, tapi itu melakukan perbuatan sia-sia. Kalau khutbah dibaca nggak boleh ada aktivitas lain. Ngomong nggak boleh, mau koran nggak boleh, baca Quran pun, baca Quran saja nggak boleh. Apalagi mau koran. Main HP. Begitu ketentuannya. Makanya Ban, kalau dibaca itu Ban, sebaiknya diterjemahkan di Kuloyo. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah idza sa'idal atau enggak usah dibaca Arabnya. Artinya aja. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Ya. Kami ingatkan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila khatib telah naik ke atas mimbar, maka jangan di antara kita jamaah yang coba berbicara. Siapa yang berbicara telah berbuat sia-sia. Siapa yang berbuat sia-sia tidak mendapatkan pahala salat Jumat. Ansitu mendengo, wasma'u rungokno, la'allakum turhamun. Pasti Allah akan mencurahkan rahmatnya. Nek ngomong pasti Allah akan menurunkan laknatnya. Maka banyak orang keluar dari masjid itu ya. Pernah di tempat saya, di depan masjid itu kebetulan ada pohon kelapa Pak Widodo. Buahnya udah pada kering. Ya. Kering itu. Begitu orang, apa namanya? Biasanya kan banyak orang kalau hari Jumat itu belum selesai berdoa keluar. Ya nek keluar kebelet itu nggak masalah. Ini enggak, cuman kepingin cepat pulang ke rumah aja. Orang belum selesai berdoa dia keluar. Pas Allah kalau menghendaki, pas keluar, buah kelapa yang kering ketinggian lebih 10 meter itu kena kepalanya. Untung nggak mati, pecah. Untung nggak mati. Rupanya memang Allah ingin mengganjar itu. Nah, maka pelajaran, apabila kita belum berdoa di masjid berjamaah, jangan keluar. Takut begitu, nanti diserempet mobil, kena apa gitu. Kan itu kan, ya. Banyak gitu ya. Serempet ya, pecah kepalanya. Nah, terus orang berkata, sampean sih nggak sabaran. Coba sampean tadi itu jangan cepet-cepet keluar, sampean wiritan berdoa bersama-sama imam, sampean lewat kelapanya jatuh dulu, sampean selamat. Ya, sampean memang sengaja Allah itu ingin begitu kan, sampean itu kan seperti itu. Nah ini Pak, jadi makanya kalau orang beribadah itu jangan ya. Hari Jumat hari sakral. Hari yang keramat, hari yang istimewa, nggak boleh macam-macam. Termasuk kalau khutbah dibaca turu Pak Imam, itu ada juga kadang-kadang. Ada ya Pak dia? Khutbah mulutnya khotibnya sudah bermusa menyampaikan tidur ya kok. Iya. Itu sama itu, sia-sia itu. Itulah lihainya iblis itu. Tadi waktu dari rumah nggak ngantuk, sampai ke masjid begitu khutbah dibaca ngantuk. Kayak orang yang mendengarkan lagu-lagunya Roma Irama sampai Elvi Sukaisi, kok ngantuk ya. Ini khutbah seperti ya. Maka kalau khutbah Jumat dibaca, tidak boleh ada aktivitas. Termasuk orang yang tidak mengikuti khutbah Jumat secara sempurna, itu sebetulnya sholat Jumatnya nggak sah. Karena khutbah 2 kali pada hari Jumat itu menduduki posisi 2 rakaat. Ya, sholat duhur itu. Makanya khutbah itu beda dengan ngaji-ngaji kayak gini. Kalau kita ngaji kayak gini masih boleh bertanya jawab, boleh mesem, boleh. Tapi kalau khutbah Jumat itu khutbah istilahnya ceramah yang disakralkan, sangat menentukan diterimanya tidaknya sholat Jumat kita. Dan kalau kita hadir seperti itu tadi, semula mengikuti khutbah sampai selesai, ya itu tadi. Kalau nggak dapat pahalanya orang berkorban onta, dapat pahalanya orang berkorban sapi, dapat pahalanya orang berkorban kambing. Tergantung seberapa cepat datangnya ke masjid. Tapi ini orang candi lontar ini rata-rata telat ya Pak Imam ya. Biasanya yang suka ngenteng-ngentengkan rumahnya yang dekat dengan masjid. Kayak Pak Iwan ini. Tapi bukan Pak Iwan ini. Termasuk Pak Hai kalau di musola itu di komat baru loncat. Sebetulnya nggak begitu. Orang duduk-duduk di masjid seperti inilah Pak kita ini, antara maghrib dengan apa ini sholat maghrib ke isya kan waktunya mepet ya, hanya ada kurang lebih setengah jam lah atau sedikit ya. Kalau kita nggak pulang ke rumah, duduk saja di sini berzikir, sholat sunat, sujud, sholat sunat yang lain, sholat sunat mutlak, sholat sunat awabin itu antara maghrib dan isya ada 6 rakaat kalau kita lakukan. Ya. Kata Nabi, siapa yang melaksanakan sholat sunat awabin antara maghrib dan isya, jumlahnya 6 rakaat. Setiap 2 rakaat dapat salam.
itu diberi pahala sama pahalanya orang yang sholat 2 tahun. 2 tahun, Pak. 1 kali. Kalau setiap hari kita lakukan. Lah ini Nabi memberi bonus-bonus begini kan tahu umur kita ini pendek masalahnya. Jadi yang begitu-begitu kita harus raih. Seperti Pak Iwan, sholat di rumah dapat 1 pahalanya. Sholat di masjid 27, bukan main. 27 kali kita sholat di rumah, 1 di masjid masih besar pahalanya di masjid. Apalagi nak dilakukan pada bulan Ramadan. Tanpa berlipat. Amal-amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu, walaupun ibadah sunat, sama nilainya dengan ibadah fardu di luar bulan suci Ramadan. Ini istimewanya bulan Ramadan. Kalau ibadah yang wajib, misalnya koyok sholat 5 waktu, dilipat gandakan jadi 70 kali. Dilaksanakan sendiri. Kalau di sana punya 70 kali kali 27. Eman. Allah dan Rasulnya memberikan seperti kasihan karena umatnya Nabi Muhammad umurnya pendek gitu loh. Kalau nggak ada bonus-bonus seperti nggak nutut Pak dengan umurnya umat-umat terdahulu. Maka termasuk bulan suci Ramadan itu. Maka dikatakan Sayyidul Ayyam, rajanya hari Jumat, malamnya apanya ya. Kemudian bulan yang 12 bulan Allah menciptakan, rajanya bulan itu bulan Ramadan. Beda. Cuman ada nggak orang kedatangan tamu agung Ramadan sama saja ibadahnya itu nggak ada perubahan di luar bulan Ramadan ya kayak gitu, di dalam bulan Ramadan ya kayak gitu. Di luar bulan Ramadan nggak tahu sedekah, datang bulan suci Ramadan tetap nggak sedekah. Di luar bulan suci Ramadan malas sholat sunat, dalam bulan suci Ramadan bodoh ya. Di luar bulan suci Ramadan nggak pernah baca istighfar, baca sholawat, baca Quran. Di dalam bulan suci Ramadan tetap nggak mau baca Quran juga gitu. Ada nggak orang kayak gini nih? Ada Ban? Ada mungkin. Ada. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Ya yang kita bicarakan ini kan orang yang begitu-begitu, bukan? Mudah-mudahan kita tidak. Nah, makanya sebelum bulan suci Ramadan itu kebiasaan Rasul ini, kebiasaan Rasulullah. Sebelum bulan suci Ramadan itu, Rasul itu biasanya ngadakan pengajian akbar. Pak Iman, Rasul itu setiap menjelang datangnya bulan suci Ramadan mengadakan pengajian akbar. Ya kalau kita di sini acara ruahan lah gitu loh, kirim doa. Kalau Nabi itu seluruh keluarga dekatnya sahabat dikumpulkan. Kadang-kadang di lapangan Pak, karena nggak muat di masjid. Setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan selalu dikumpulkan. Untuk apa? Rupanya Rasulullah ingin memberikan pembekalan. Karena bulan suci Ramadan itu ibadah yang dilaksanakan setahun sekali. Ya, koyok misalnya sholat taraweh, puasa Ramadan dan ibadah setahun sekali. Mungkin tahun yang lalu ilmunya sudah pernah kita dengar, pernah kita baca. Tapi setahun itu kan lama Pak, lupa. Maka supaya tidak lupa ilmu-ilmu yang berkait dengan bulan Ramadan itu, maka Rasulullah mengingatkan. Kan? Ya, marhaban, antara lain itu cuplikan pidatonya, marhaban ya Ramadan. Disapa oleh Nabi, marhaban, selamat datang. Engkau telah datang membawa keberkahan, engkau telah datang membawa keagungan, engkau telah datang membawa keistimewaan. Dosa-dosa hambamu yang beribadah pada bulan suci Ramadan akan digelontor. Amal-amal ibadahmu yang dilakukan pada bulan suci akan dilipat gandakan berkali-kali lipat. Di luar bulan suci Ramadan nggak bisa kita jumpai. Maka bersyukurlah kita ini, mudah-mudahan ini tinggal nggak sampai 1 bulan. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Amin. Karena kalau sakit Bu, Pak nanti nggak bisa sholat tarawih ke masjid tekor ya. Dan mudah-mudahan kita diberi rezeki juga ya. Bulan Ramadan itu bulan paling memperbanyak sedekah. Ya. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan kita bulan paling memperbanyak zikir dan doa. Bulan paling banyak memberikan makanan dibawa ke ya untuk pembatal puasa itu ya. Itu saben dino ya. Nah itu tetap diraih itu ya. Kadang-kadang orang nggak dijadwal itu, kadang-kadang ini Pak kayak gelar rezeki itu kan karena itu ingin meraih itu. Apalagi nanti malam-malam 10 terakhir. Yang disebut malam apa namanya? Malam-malam 10 terakhir. Ya, iya. Di mana orang itu biasanya 10 terakhir malah nggak ke masjid Pak Widodo.
Ya Pak Iwan, jeleknya orang Indonesia itu tarawehnya kayak taraweh tebu. Tahu tebu? Tebu itu yang agak dekat ke tanah manis, tambah naik tambah gitu. Taraweh tebu. Orang taraweh tebu itu rajin sholat taraweh cuma malam pertama, malam kedua, sampai 5 hari itu nanti udah tambah maju kan di belakang kosong. Tambah mau habis bulan Ramadan malah tambah nggak teko. Kalau di Mekah tempat turunnya Islam, tambah mau habis bulan puasa, tambah membeludak orang taraweh itu. Itu hebatnya di Masjidil Haram. Dan kalau sholat taraweh nggak main-main. Berdiri sampai 1, 2, sampai 3 jam. Imamnya moto itu ya. Kalau kayak di sini lari Pak orang. Seperti itu. Jadi ya, karena letak keutamaan bulan suci Ramadan di awal itu sudah penuh dengan, tapi di malam-malam 10 terakhir itu luar biasa. Ada Allah menjelaskan dalam surat Al-Qadar itu ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata Allah, sesungguhnya kami menurunkan kitab suci Al-Quran pada malam-malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam yang penuh kemuliaan, malam yang penuh keagungan, malam yang penuh keistimewaan. Di hari-hari yang lain nggak kita jumpai. Apa keistimewaan dan keagungan malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Manusia, ngerti nggak kamu apa pahala yang dijanjikan oleh Allah kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar itu? Malam 10 terakhir. Allah sendiri menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Orang yang beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar, entahkah itu sholat, baca Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, melaksanakan sholat-sholat sunat apapun wujudnya pada malam itu. Pahalanya kata Allah khairum min alfi syahrin. Lebih besar pahalanya daripada beribadah 1000 bulan. 1000 bulan itu pirang tahun kira-kira Pak? Coba dikali. 1000 bulan pirang tahun. 1000 bulan. 83 tahun. Ya, kurang lebih. Antara 83 dan 84 tahun itu. Padahal umur kita memang belum tentu mencapai 40 tahun. 84. Tapi amal ibadah itu yang dilakukan itu sudah diberi oleh Allah. Bulan Ramadan itu tempatnya. Tapi anehnya orang malam-malam Lailatul Qadar gak teko. Hah? Pindah ke mall. Iya. Ke mall. Pindah ke mall. Belanja. Tarawih. Nggak sholat taraweh, nggak tadarus, nggak gini diganti dengan mall. Mau kemana sampai? Itu karena tidak paham atau karena memang tradisinya sudah seperti itu? Tradisi. Paham tapi tradisi. Saya sibuk mempersiapkan Idul Fitri. Bukan di kota, di desa pun juga. Coba kita di sini nanti kan ada biasanya Pak, dia mulai dari dulu sudah sini. Kalau malam-malam ganjil itu ada namanya sholat apa namanya? Sholat tasbih. Ya, pokoknya sholat sunat lah. Sholat tasbih, sholat taubat, sholat hajat pokoknya ya gitu ya. Malam itu ya. Perbanyak. Ya. Kalau tidak bisa memperbanyak sholat, perbanyak sujud. Sujud aja. Allahu Akbar. Sujud syukur namanya. Sujud syukur itu nggak dihitung banyaknya. Habis Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad. Pokoknya begitu. Uang di dalam masjid kita berdiam saja malam-malam itikaf nggak mau coba-coba sudah pahalanya luar biasa. Apalagi nih baca Quran, berzikir, berdoa, sholat gitu luar biasa. Nah ini bulan Ramadan yang sebentar lagi, makanya kita harus persiapkan. Karena segala sesuatu itu kalau dipersiapkan beda dengan langsung memasuki tanpa persiapan. Coba ada orang adakan kenduren minat anaknya, walaupun sederhana apa, atau dia mengadakan walimatun nikah, mengumpulkan orang, tidak dipersiapkan, apa yang terjadi? Kalau tanpa persiapan apa yang terjadi? Rantakan. Bisa ke pasar satu hari bolak-balik, itu kan dipersiapkan. Coba kalau sebelum ke pasar dicatat. Beli garamnya sekian kilo, beli berasnya sekian kilo, dagingnya sekian kilo, telurnya sekian kilo, kacangnya sekian kilo, gitu kan enak. Coba kalau cacat langsung berangkat, sampai ke rumah pulang, balik lagi sampai ke rumah. Ya, iya. Sebelum bulan suci Ramadan, sebagaimana Nabi selalu dipersiapkan, kira-kira kita harus mempersiapkan apa? Nah, pertama ilmu. Ilmu ya. Ilmu apa maksudnya ini Pak Iwan? Ilmu yang terkait dengan masalah ibadah.
Ya, ilmu yang ada kaitannya dengan kegiatan misalnya, ilmu. Terus apa? Fisik perlu nggak dipersiapkan? Ya, fisik sampai sehat, sakit. Apalagi? Mental. Apalagi? Baju, sarung, songkok, sajadah perlu nggak dipersiapkan? Jangan kayak orang ya, pakai songkok ke songkoknya Pak Imam itu sini sudah melintir kayak gini. Ustayengan saya dipakai. Merah-merah. Iya sudah merah-merah. Sudah 5 tahun yang lalu nggak diganti-ganti. Nggak malu sama malaikat. Ya, sarungnya gini Pak, sudah melintir gini nggak tadi setrika. Saya dipakai juga gitu. Nah, itu ya. Berarti persiapan apa di sini? Sarana ya? Ya. Sarana ibadah. Sarana ibadah, termasuk kopiah, songkok, sajadah itu. Nek wes tayengan mau diganti. Ini penting ini. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan kalau kamu mau ke undangan, ke pengantin, orang sunatan, orang ulang tahunnya gini, pakai pakaianmu yang paling bagus. Gak ono, cari di Al-Quran gak ono. Tapi kalau ayat, wahai anak cucu Adam, ambil pakaianmu yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling kamu senangi. Kapan? Ya, fi kulli inda kulli masjidin. Setiap kamu mau ke masjid. Jumatan terutama hari besar ya. Jumatan kok pakai kos oblon? Iya, ke kantor kelurahan aja, sampai pakai sandal jepit, kos oblon kelurahan. Kalau lurahnya bagus, mulai Mas Nuse. Ini kantor Mas kaki ini. Itu baru kantor kelurahan. Ini menghadap Allah pakai kos oblon. Ada gambarnya Bu Risma lagi di sini sama Bu Hamida, sama Bu Hopipa di sini mesem-mesem. Ya. Orang sholat dibaca kayak gini, nggak khusus sholatnya. Itulah. Anak gambar miwon, bunga Garuda taruh di belakang. Ini persiapkan. Hah? Nah, iya. Mentang-mentang pendukung Hopipa, pendukung Berismat, orang masjid ganggu orang sholat Jumat di pasar. Jangan. Kayak orang yang sholat Idul Fitri biasanya. Sholat di lapangan, kan bawa koran ya. Sajadahnya koran. Kebetulan korannya itu gambarnya paling cepat. Sopo dulu yang petinju yang dicokot kupingnya mbak sopo itu dulu ya. McTyson nyokot kupingnya sopo dulu itu. Itu yang dilihat kayak gini. Jangan, ya. Sajadah yang paling bagus itu yang polos, yang nggak ada gambar-gambarnya. Kalau ada gambarnya nanti dibaca. Itu masjid opo masjid Nabawi, opo masjid Mekah, opo masjid Istiqlal gitu. Yang polos saja. Kalau bisa warnanya putih. Ya, nggak putih nggak apa-apa juga. Yang penting polos. Jangan ada gambar dari situ, gambar itu membuat nggak khusyuk orang. Karena kalau sholat itu kita makruh hukumnya kalau merem kayak gini. Tapi ketimbangannya nggak khusyuk, merem nggak apa-apa. Ya seperti ini. Nah ini persiapan ilmu. Puasa itu kalau ingin sempurna ada ilmunya. Sholat taraweh kalau ingin sempurna ada ilmunya. Bertadarus Al-Quran kalau ingin sempurna ada ilmunya. Berzikir, berdoa yang ingin diterima ada ilmunya. Sholat malam ada ilmunya. Apa yang tidak pakai ilmu? Bersedekah ada ilmunya. Maka sebelum masuk bulan suci Ramadan ini kita ya dibuka lembaran-lembaran ilmunya. Kalau sempat minimal ngaji kayak gini bertanya. Tidak tahu kalau bertanya nanti dijelaskan kan? Pakai ilmu. Karena bulan Ramadan itu setahun sekali. Ilmu-ilmu yang dulu pernah kita pelajari karena nggak pernah dia bisa hilang. Ya. Penting ilmu ini paling penting. Kalau makanan perlu nggak? Perlu Pak Iman dipersiapkan makanan. Makanan yang persiapkan ini untuk dimakan sendiri apa untuk disedekahkan? Coba. Kalau bulan suci Ramadan datang itu mestinya belanja rumah tangga harus naik apa harus turun mestinya? Yang benar. Berkurang. Mestinya harus turun. Naik siang nggak makan. Ini enggak. Malah bulan suci Ramadan, di luar bulan suci Ramadan habisnya 1 juta, masuk bulan suci Ramadan hampir 3 kali lipat.
Ini sebabnya puasa itu nggak membuat kita jadi takwa. Karena nek bulan suci Ramadan itu memanjakan Abdul Butin perutnya. Semua makanan, coba lihat kalau di suatu dijual. Semua kafe suku. Tuku dawet, tuku apa, tuku seolah-olah bulan suci Ramadan itu kita disuruh berpuasa oleh Allah, itu disuruh merasakan yang enak apa yang tidak enak. Mestinya Pak kan? Mestinya yang tidak enak. Kalau kita merasa lapar, merasa ngelak, bisa berpikir sakno yoto mau kita ini yang sehari-harinya nggak pernah makan karena terbatas ini, sehingga timbul rasa ingin memberi, menolong. Tapi kalau kenyang terus, apalagi belanja sebanyak-banyaknya, besok lagi dibuang ke tempat sampah, dulure setan. Innal mubadzirina kana, orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Mubazir itu membelanjakan sesuatu tidak dihabiskan, dibuang. Jadi boleh belanja rumah tangga bulan suci Ramadan naik, boleh naik, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk disedekahkan, bawa ke masjid, ke musola, boleh itu. Itu memang diperintahkan. Tapi kalau untuk memanjakan perutnya sendiri, waktu datang bulan puasa berbuka malah balas dendam sampai nggak sholat taraweh. Han, ban, karek 5 menit ban sholat taraweh. Apa jawabnya? Salam saya sama Tuhan malam ini nggak bisa hadir. Kenapa ban? Kewareken, nggak taraweh. Karena waktu berbuka balas dendam. Nah. Ini jadi sebelum masuk bulan suci Ramadan, ulangi apa ya? Pertama harus persiapkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah pada bulan suci Ramadan. Apalagi kalau kita sekarang mau belajar di HP itu, cari ilmu apa di HP itu ada semua. Ya, nggak usah beli buku, ada semua di HP. Persiapan fisik. Nah, persiapan fisik kalau kita sudah punya kencing manis, punya darah tinggi yang umum ya. Ya, punya asam aurat. Ya, kalau dokter mengatakan jangan makan ini, jangan dihindari. Takut pas bulan Ramadan kumat. Nek kumat juga iso sholat tarawih, gak iso tekor terus balanya. Maka fisik bisa olahraga. Mental itu ada orang di luar bulan suci Ramadan suka bohong. Datang bulan suci Ramadan tetap suka berbohong. Iya, di luar bulan suci Ramadan suka ngerasani wong liya. Datang bulan suci Ramadan tetap ngerasani. Iya. Di luar bulan suci Ramadan kalau ada perempuan cantik dilirik terus gitu ya. Datang bulan suci Ramadan tetap aja gitu ya. Cari malaikat, puasamu taruh mana? Kok nggak ada bedanya bulan suci Ramadan? Ini mental dipersiapkan. Hal-hal yang tidak baik itu kalau bulan suci Ramadan berhenti dulu. Ya. Murid saya tanya kayak gini, Pak, boleh nggak pacaran kalau bulan suci Ramadan? Oh, nggak boleh, nah bulan Ramadan kan bulan suci, tamu adil sampai nanti ya. Lain jawabnya kayak gitu, Pak, nggak boleh kalau siang Pak, tapi kalau habis sholat tarawih kan boleh. Nah, itu anak-anak itu sekarang lagi. Enggak, sama saja. Pokoknya bulan suci Ramadan, malam hari, siang hari, jangan lakukan yang begitu. Nanti pahala puasamu nggak dapat. Maka kata Nabi, banyak orang berpuasa 1 bulan lamanya, tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya ngelak mbek lapar tok. Kenapa ya? Itu tadi lesannya tidak dipuasakan, matanya tidak dipuasakan, nafsu makannya tidak dipuasakan, tangannya. Nah, kan ya, ini mental. Terus yang berikutnya sarana ibadah. Sarana ibadah koyok baju, sarung, songkok, sajadah. Apa mana Pak Imam? Termasuk masjid kita ini, masjid ini, tempat ini, maka besok itu harus sebelum memasuki Ramadan harus ada kerja bakti. Ya, supaya ini bersih semua masjid kita ini, nanti orang datang ke sini tidak ada yang bocor lagi, nanti kalau hujan itu orang betah di masjid. Salah satu orang membuat nggak betah ke masjid itu, pertama masjidnya apa? Ongkep. Apalagi? Ada bau tikus mati. Apalagi rame anak-anak nggak bisa ditertibkan ya. Terus mana imamnya panjang-panjang kalau ngimami, Yasin dibagi 2. Males orang-orangnya. Nah ya, yang begini-begini harus dipersiapkan. Tapi kalau di masjid kita ini masjidnya rapi, indah, hawanya bagus, apalagi ono panganan, biasanya orang pasti rajin. Ya.
Nah, ya. Seperti itu. Nah ini, makanya ini makanan ini penting ya. Inilah barangkali hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Jadi pertama persiapan ilmu, yang kedua persiapan apa? Persiapan fisik, sampai kita sakit. Berikutnya persiapan mental. Berikutnya lagi persiapan sarana prasarana, termasuk pakaian kita ini, termasuk tempat ibadah. Selanjutnya lagi makanan boleh lebih dibanding dengan bulan-bulan yang lain, tapi bukan untuk kepentingan diri, untuk kepentingan bersedekah, seperti itu. Insya Allah pada season berikutnya nanti akan kita sambung lagi bagaimana cara berpuasa yang baik dan sempurna. Monggo sebelum ditutup mungkin ada pertanyaan. Datang ya, cukup ya. Nanti pada season berikutnya 10 indikasi kegagalan orang memperoleh keutamaan Ramadan. Nah, itu nanti kita akan bahas. Ada 10 indikasi orang yang gagal memperoleh keutamaan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan nanti kita tidak termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam hari ini Bapak sekalian, karena waktu Isya telah memanggil kita untuk melaksanakan sholat Isya, maka bijaksana kiranya kalau kajian pada malam hari ini dengan tema persiapan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas, apa yang kita kaji ini bisa kita pahami dengan baik dan mampu kita mengamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama nanti di saat datangnya bulan suci Ramadan. Terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Bapak-bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.